Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafis Albanjiri, dari jurusan Ilmu Politik, Leting 19, Universitas Syah Kuala. Dari tujuan saya membuat video atau konten ini adalah untuk memenuhi tugas midterm saya di MK Politik, HAM, dan Demokrasi kelas 03 yang dibimbing atau yang dibina oleh dosen saya, Ibu Aminah SIP MIP. Jadi di sini saya mungkin akan menjelaskan sedikit apa yang telah diajarkan kepada kami masalah HAM. Jadi pada malam hari ini di sini saya akan mengungkapkan atau membawa tema yang berjudul masalah HAM dunia yang menyangkut paut dengan Amerika Serikat. Jadi di sini mungkin kawan-kawan bisa melihat ataupun mendengar HAM ini sangat erat kaitannya dengan Amerika Serikat. Karena setiap HAM internasional pasti Amerika Serikat itu rata-rata hadir atas penegakan HAM di negara-negara lain. Contohnya seperti di Timur Tengah, di negara Suriah, ataupun negara Irak. Itu Amerika selalu ikut campur dalam penegakan HAM di negara mereka. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan juga masalah HAM yang ada di Amerika Serikat. Jadi bisa dikatakan Amerika ini adalah polisinya dunia ataupun polisinya makhluk hidup ataupun manusia yang ada di muka bumi. Semua negara seharusnya diharuskan tunduk kepada Amerika Serikat. Sedangkan Amerika juga sama negara lainnya. Jadi Amerika ini ingin menonjolkan dirinya di segala bidang yang ada di dunia, baik itu di bidang militer ataupun di bidang tatanan negara, ekonomi begitu, ataupun termasuk HAM lah. Di sini Amerika selalu ikut campur di dalam urusan negara lain. Terutamanya kita di sini membahas HAM. Jadi Amerika itu selalu memikirkan tentang keadaan lain, sedangkan mereka itu tidak melihat kejadian-kejadian pelanggaran HAM yang ada di negaranya sendiri. Contoh seperti pelanggaran HAM yang terjadi pada 2020, pelanggaran yang menimpa etnis Asia, yang mana di sini warga Amerika menembak sehingga tewas beberapa orang yang berasal dari Asia. Ini menunjukkan bahwa HAM di Amerika itu masih ada. Tidak seperti yang mereka ucapkan bahwa mereka itu betul-betul menjunjung tinggi HAM. Tidak seperti yang mereka katakan. Jadi di sini HAM itu mungkin juga tidak sepenuhnya terpenuhi di Amerika Serikat bagian hukumnya ya. Jadi mungkin kalau di sini pandangan kita kawan-kawan, mungkin kalau Amerika ini ikut campur dalam setiap pelanggaran HAM yang ada di negara lain itu tidak cocok. Karena mereka belum mampu mengatasi HAM di negaranya sendiri. Untuk apa mereka itu memikirkan HAM yang ada di negara lain? Mengembangkan isu-isu yang berbahaya ataupun yang bukan seharusnya mereka sebarkan. Tetapi Amerika melakukan itu. Jadi di sini mungkin sedikit saya jelaskan masalah mengenai Amerika terkait HAM internasional. Jadi mungkin kalau kita pikir-pikir, negara Amerika ini adalah memang sebuah negara adidaya, termasuk negara terbesar, superpower lah istilahnya kan. Jadi karena mereka merupakan sebuah negara adidaya, jadi mereka sehendaknya saja mengatur ataupun mengikut campurkan urusan negara lain dengan hubungan-hubungan yang tidak
begitu erat begitu. Contohnya seperti mereka di Pakistan kemarin, sebelum mereka angkat kaki dari Pakistan, itu mereka itu istilahnya ingin menjadi yang terhebat, tetapi mungkin mereka lupa akan hak-hak negara lain. Jadi di sini mereka itu sudah termasuk melanggar gitu. Jadi di sini mungkin kalau kita lihat secara logika itu Amerika ini cukup berambisius gitu untuk menguasai dunia. Contohnya seperti mereka di Timur Tengah. Sebetulnya kalau mereka itu tidak ikut campur, mungkin keadaan di sana mungkin baik-baik saja, baik itu di bidang kemanusiaan, termasuk di bidang HAM-nya itu. Mungkin tidak terjadi separah itu kalau mereka itu tidak ikut campur. Mungkin keadaannya sekarang mungkin karena mereka telah ikut campur, jadi di sana itu semakin parah gitu. Semua isu yang digiring, yang dipost di media-media internasional itu selalu menguatkan mereka dan menyalahkan lawan-lawannya. Seperti Iran, mereka selalu menekan negara Iran, selalu menekan negara-negara yang merupakan lawannya. Contohnya seperti mereka dengan negara Turki gitu kan. Mereka mencoba menjatuhkan lawannya dengan cara menggiring opini-opini yang belum jelas terhadap internasional, tetapi karena Amerika merupakan sebuah negara adidaya, jadi dia sekehendak hatinya gitu merubah pola pikir masyarakat internasional untuk patuh dan percaya terhadap semua isu yang dikeluarkannya. Jadi mungkin di sini banyak masyarakat internasional itu yang tertipu akan keadaan yang digiring-giring oleh Amerika Serikat. Jadi di sini mungkin kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, mungkin Amerika ini sungguh kejam, tidak sebanding dengan kekejaman negara lain yang tidak nampak itu. Jadi di sini mungkin kalau kita bilang Amerika ini mengikut campuri urusan yang ada di Timur Tengah, masalah ISIS gitu. Mereka menyalahkan negara-negara Timur Tengah ini atas pelanggaran HAM. Sedangkan dulu mantan calon presiden Amerika Serikat yang bernama Hillary Clinton itu berbicara bahwa yang ISIS itu memang ciptaan dari Amerika Serikat, dan dia berkata ISIS kami yang menciptakan dan kami juga yang akan menghancurkan. Jadi di sini sudah jelas fakta di belakang, sebetulnya mereka yang menciptakan, mereka yang akan menghancurkan. Jadi sama saja mereka ini menghancurkan sebuah negara ataupun bangsa-bangsa yang ada di sana. Jadi di sini mereka itu menuduh istilahnya negara tersebut melakukan kejahatan HAM gitu. Padahal seharusnya mereka ini mempertahankan negaranya, tetapi Amerika menilai ini adalah sebuah pelanggaran HAM. Padahal yang menciptakan sendiri kekacauan di Timur Tengah itu adalah Amerika. Jadi di sini mungkin kita bisa melihat di mana asal kelicikannya. Mungkin kalau kita kurang berpengetahuan, kita tidak tahu apa-apa, mungkin sulit untuk diyakinkan keadaan kebenarannya. Karena dulu memang langsung di saat kampanye si calon presiden Amerika Hillary Clinton ini betul-betul menyuarakannya, tetapi masyarakat dunia diam, seakan-akan negara-negara Timur Tengah itu yang bersalah. Jadi di sini mungkin ketidakadilan itu nampak, cuman tidak dihiraukan oleh masyarakat. Jadi sedikit lagi saya mungkin menyampaikan, mungkin pelanggaran HAM yang paling berat di Amerika itu sangat banyak. Cuman saya hanya bisa mengambil sedikit yang mana tidak terlalu berjauhan waktunya, maksudnya dalam waktu dekat. Contohnya seperti polisi berkulit putih menghukum ataupun menewaskan warga Amerika yang berkulit hitam secara brutal. Jadi di sini mungkin kalau keadaan hukum HAM di sana itu masih kurang gitu. Jadi
masih ada bentrokan-bentrokan antara kulit putih dan kulit hitam, itu mungkin masih belum sempurna gitu. Jadi mereka menggiringkan opini bahwa Amerika lah yang sebetul-betulnya yang bisa menegakkan HAM. Padahal tidak. Anda bisa melihat sendiri, Anda bisa menilai dan menerjemahkan dengan pikiran Anda sendiri. Yang mana yang betul, yang mana yang tidak. Jadi sedikit lagi mungkin saya akan memberikan contoh yang betul-betul ada itu waktu masih berjalannya virus corona atau COVID-19. Itu waktu itu masyarakat Asia yang sedang berada di panti pijat itu ditembak secara brutal oleh orang-orang Amerika. Mereka itu berpikir bahwa corona itu dari orang Asia itu harus dibunuh gitu ataupun dibasmi gitu dari Amerika. Padahal orang itu memang udah lama menetap di Amerika gitu, tapi karena pemikiran masyarakat Amerika yang kurang toleransi mungkin sehingga bisa menewaskan orang-orang Asia. Itu sempat di post di media internasional pembunuhan terhadap masyarakat Asia oleh orang-orang Amerika. Itu termasuk pelanggaran HAM yang paling berat. Tetapi karena mereka merupakan sebuah negara superpower, tidak ada negara lain yang di benua-benua lain mungkin yang ikut serta dalam pengkritikan ataupun mengecam keadaan ini. Itulah dikarenakan mereka itu sebuah negara yang superpower. Mereka sesuka hatinya menggiring opini yang salah tanpa memiliki fakta yang benar gitu. Mereka selalu memanipulasi setiap isu yang beredar, yang diedarkannya, bukan yang beredar, yang diedarkannya. Mungkin di sini yang dapat saya sampaikan masalah hukum HAM yang berkaitan dengan negara internasional yang bersangkut paut dengan Amerika. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk semua yang telah melihat dan juga bisa menjadi wawasan atau tambahan pemikiran-pemikiran lain terhadap orang-orang yang bisa melihat atau menikmati video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.